Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian kedua video untuk persiapan PSAT Kimia 2023 dan 2023-2024. Nah, di sini di video pertama saya sudah membahas titrasi, tapi untuk soal-soal yang membahas tentang teori dasar titrasi. Nah, di PSAT berikutnya saya akan membahas yang ini titrasi, tapi membahas tentang perhitungan dari titrasi, yaitu perhitungan dasar dulu. Nah, saya akan memulai seperti biasa itu dengan mengelompokkan soal-soal titrasi yang mirip. Saya akan memulai dari soal nomor 20. Real 18, 19, 20. Nah, perhatikan pada video ini saya akan memfokus kepada rumus dasar dari titrasi yaitu titik ekuivalen, di mana pembahasan hari ini, video ini, saya akan membahas tentang soal titrasi yang mirip itu adalah nomor di kisi-kisi itu nomor 20, kemudian 22, 23, 24 dan 27. Jadi rumus ini adalah soal-soal yang membahas tentang rumus dasar dari titrasi. Titrasi itu menggunakan prinsip rumus titik ekuivalen. Nah, perhatikan pembahasannya ya hari ini ya. Dan jangan lupa siapkan kertas soal, jadi kalian bisa kerja ulang. Nah, sebelum masuk ke soal, saya akan membahas dulu apa sih prinsip dari titrasi. Jadi titrasi itu memiliki prinsip dasar, itu kan seperti kita mengetahui kalau merupakan suatu metode untuk menentukan konsentrasi suatu zat yang belum diketahui dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, itu di bagian 1 video. Nah, titrasi itu berdasarkan titik yang namanya ekuivalen, atau biasanya di soal kita singkat jadi TE. Jadi kapan itu titik ekuivalen? Jadi titik ekuivalen itu ketika mol asam tepat habis bereaksi dengan mol basa. Nah, kalau jumlah molnya sama habis, berarti itu kan sama. Nama lain dari sama ya. Jadi rumusnya itu bisa dibuat dari seperti ini. Mol asam itu akan sama dengan mol basa. Nah, ketika kita kelas 10, kita tuh belajar kalau mol itu didapat dari M kali V. Nah, ini akan langsung kita gunakan. Nah, karena di asam dan basa itu memiliki valensi yang bisa saja berbeda, maka kita tulis dulu mol asam sama dengan mol basa, tapi masing-masing dikali dengan valensinya. Karena ini asam, valensi asam, yang ini dikali valensi basa. Jadi rumus awalnya itu adalah ini. Ini adalah rumus dasar dari ekuivalen. Nah, dari sini itu kita bisa mengalami namanya modifikasi, yaitu ini mol kan M kali V ya, jadi M1 atau mol asam dikali V1 dikali valensinya itu akan sama dengan mol basa dikali valensi ini berarti mol 2 dikali V2 itu kemudian dikali valensi basanya. Nah, itu adalah rumus yang bisa kita turunkan dari mol. Kemudian, ini juga bisa turun lagi. Perhatikan, ini saya pakai kuning aja ya. Nah, konsentrasi yang biasanya kita kenakan itu molar ya. Ini molar, nah ini. Nah, molar dikali valensi itu akan kalian kenal dengan namanya normalitas. Jadi, normalitas N itu adalah normalitas, itu adalah satuan konsentrasi atau kadar yang lain. Jadi dia tuh normalitas tuh molaritas itu sendiri dikali valensi asam atau valensi basa gitu. Jadi N kali V1 sama dengan, nah ini juga valensi ya dikali molar, ini akan kita bisa samakan dengan normalitas kedua dikali volume kedua. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah rumus dasar dari titrasi. Nah, jadi yang perlu kalian ingat itu rumus ini 1. Kemudian ini adalah rumus 1. Ini adalah rumus 1 yang harus kalian ingat. Kemudian rumus 2 dan rumus 3.
Nah, biasanya titrasi ini untuk rumus dasar itu sebenarnya cuma ini rumusnya. Namun kadang-kadang kan kalau titrasi itu kan mencari ya. Namun titrasi itu kan mencari kadar. Nah, kadar ini atau kadar atau konsentrasi ya. Untuk mengetahui konsentrasi. Kadar atau konsentrasi zat. Nah, kadar ini dan konsentrasi ini nggak selalu berbentuk molar, kadang berbentuk molar, kadang berbentuk normal. Nah, kadangkala berbentuk juga gram atau persen. Nah, jadi soal ini konsentrasi tapi bisa aja nanya molar, normal, gram, atau persen. Jadi setelah menggunakan hafal rumus 1, 2, 3, maka kalian harus mengingat konversi berikut ini. Konversi dari molar. Jadi molaritas tuh bisa aja pindah-pindah. Kayak normalitas, itu kan berarti molaritas dikali valensi. Nah, terus konversi yang lain kalau dari gram. Jadi molaritas itu bisa kita ubah ke gram per mr kali 1000 per volume. Nah, kemudian kalau persen gimana? Kalau persen itu molaritas itu kita bisa ubah ke molar. Jadi rho kali 10 kali persen per mr. Nah, ini adalah konversi penting untuk kalian gunakan nanti rumusnya itu di nanti. Jadi pas kalian udah kalian bisa gunakan ini untuk perhitungan soal seperti yang akan kalian hadapin. Oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan soal yang mirip dengan pembahasan ini. Nomor 20 itu perhatikan, diberikan tabel hasil pengamatan titrasi dengan asam kuat dan basa kuat dapat menentukan titik ekuivalennya. Lanjut ya. Dari data HCl 0,5 dengan NaOH 0,25 didapat data sebagai berikut 10, 20. Jadi ini titrasinya sampai 5 kali ya. Dari data di atas maka titik ekuivalen terjadi pada percobaan nomor. Nah, perhatikan titik ekuivalen seperti yang kita bahas itu artinya titik di mana mol asam itu sama dengan atau tepat bereaksi dengan mol basa. Jadi ini tinggal kalian buat mol asam sama dengan mol basa. Mol asam sama dengan mol basa dan masing-masing dikali valensinya. Nah, sekarang HCl itu 0,5. Kemudian NaOH juga 0,25. Nah, karena ini bukan molar, berarti kita turunkan lagi ya menjadi Na ini kan volume ya, berarti M1 V1 kali valensi sama dengan M2 dikali V2 dikali valensi. Nah, kalau kalian lihat di sini kita bisa coba ya, mana yang titik ekuivalen, berarti jumlahnya itu harus sama. Jadi kalau nomor 1 itu contoh ya, nomor 1 itu HCl-nya 0,5, valensinya kan 1 ya. Terus itu juga 0,25 NaOH, terus valensinya juga 1. Valensi itu jumlah OH sama jumlah H. Kapan keadaan mereka nih bakalan sama? Ketika volume. Jadi yang ditanya ini ketika volume yang mana? Volume asam sama volume basanya tuh kira-kira berapa? Agar mereka ini jumlahnya itu sama. Jadi kita kayak harus cek dulu gitu. Nah, untuk data 1 ya. Data 1 itu berarti 10 ini tidak mungkin. 10 dikali 0,5 dikali 1 sama dengan 0,25 kali 1, volumenya pakai 10. Ini 2,5, yang satunya 5. Ini kan tidak sama. Berarti namanya bukan titik ekuivalen. Ini nomor 1 itu salah. Nah, sekarang saya cari yang coba nomor 3 ya. Nah, kalau nomor 3 itu berarti saya masukkan volumenya tuh sama dengan 20 dikali 0,5 dikali 1. Saya langsung ya, ini punyanya HCl. Kemudian yang satunya lagi 0,25 dikali 1 dikali 40. Ini sama dengan
10 yang ini sama dengan 10. Karena sama 10 kiri dan 10 kanan, maka ini adalah titik ekuivalen. Jadi ekuivalen itu ketika molnya sama, nomor 3 ya jawabannya. Silahkan coba yang lain. Kemudian soal nomor berikutnya yang mirip itu adalah nomor 22. Nah, nomor 22, siswa dapat menentukan kadar asam lemah yang dititrasi dengan basa kuat dengan konsentrasi dan volume tertentu. Nah, di sini saya buat diketahui aja dulu ya. Yang pertama adalah saya buat diketahui ada asam cuka CH3 COOH itu dititrasi dengan 10 mili, kemudian dititrasi dengan X molar, dia nggak diketahui, dititrasi dengan NaOH 0,4 molar dan 96 mili. Nah, yang ditanya berapa kadar? Nah, kadar dari asam asetat, tapi kategori jawabannya itu adalah persen dari CH3COOH. Nah, perhatikan karena ini merupakan titrasi ya, ini titrasi. Jadi kita nggak usah overthinking dulu, kita langsung kerjakan dulu titrasi. Apa rumus titrasi? M1V1 ya. Jadi kita buat dulu, ini kan valensi dari asam kali M1 kali V1 sama dengan valensi dari basa dikali M2 kali V2. Masukkan si asam itu valensinya kan CH3COH. CH3COH tuh hanya di belakang sini. 1. Jadi 1 ya. Molaritas dari CH3COH lagi dicari. Volumenya itu sama dengan 10. Valensi kedua si NaOH itu valensinya 1. Molarnya itu sama dengan yang kedua itu molarnya adalah 0,4 dan volumenya itu sama dengan 96. Di sini molarnya sama dengan, saya pindah sini ya, molar sama dengan 0,4. Kemudian sebentar, di sini ini adalah 10. Ini saya agak pelan ya supaya nggak kebingungan kalian. Ini sama dengan 10 M. Kemudian ini adalah 0,4 kali 96 sama dengan 38,4. Dan molarnya itu karena ini kali, ini nggak bisa gabung sama huruf, jadi 38,4 kali berarti bagi 10 sama dengan 0,384. Nah, itu molaritas. Sayangnya molarnya itu nggak ditanya, dia mintanya dalam bentuk persen. Nah, seperti kita bahas tadi, konsentrasi itu bisa kita ubah atau konversi menjadi persen, yaitu cek rumus molar apa yang bisa jadi persen. Molaritas sama dengan rho kali 10 kali persen per mr. Masukin yuk rho-nya. Nah, di sini rho dari asam cuka itu adalah massa jenis. Massa jenis. Nah, massa jenis dari cuka itu adalah 1,05 dikali 10 dikali persen yang lagi ditanya, kan? Kemudian molarnya udah kita cari 0,384 per mr dari asam cuka adalah 60. Jadi ini kita kerjakan dulu, ini kita pindah, berarti sama dengan 0,384 dikali 60 itu 23,04 sama dengan ini dikali 10,5%. Kemudian berarti persennya itu sama dengan 23,04, ini kali, berarti pindah ke sebelah sini bagi. Nah, sama dengan dibagi 10,5. Itu sama dengan 21,94 ya. 94%. Nah, jadi jawabannya itu adalah A. Oke, ini sepertinya saya dapat 2,194, tapi kayak saya salah persenannya, salah kali, tapi ini jawabannya ya yang A ya. Nanti kalian cek aja dulu. Terus setelah nomor 22 itu saya akan fokus ke soal nomor 23. Nah, siswa dapat menentukan normalitas suatu asam cuka. Nah, ingat normalitas itu adalah sama dengan molaritas dari suatu asam dikali valensinya.
Normalitas dari suatu HCl, jadi HCl yang dapat dinetralkan oleh C 3,7 dalam 250 ml adalah, jadi di sini ada HCl, normalitas larutan HCl yang dapat dinetralkan oleh 3,7 gram dalam 250 ml. Jadi ini kan ada HCl dinetralkan. Nah, kalau dinetralkan itu sama dengan dititrasi ya, dengan CaOH 2 kali. Nah, di sini kita buat dulu diketahuinya, ini molaritasnya tidak ada, kemudian volumenya itu sama dengan 60 mili. Nah, CaOH ini dia volumenya itu di dalam larutannya 250 mili dan molaritasnya itu tidak ada, tapi kita bisa dapat gramnya itu sama dengan 3,7 gram. Nah, ini berarti molaritas dari CaOH-nya bisa dicari dulu ya. Molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Gramnya sama dengan 3,7 per 74 kali 1000 per volumenya itu 250 bagi ini 4. Kemudian kalian bisa pakai kalkulator boleh, hitung pakai tangan boleh. Kemudian dibagi 74 berarti ini 0,2. Jadi si CaOH ini menetralkan si HCl ya. Setelah itu baru kita berikan rumusnya, ini saya hapus. Nah, berarti di sini HCl harus sama dengan dinetralkan dengan CaOH 2 kali. Saya lanjutkan ya. Di sini HCl-nya molar valensinya 1, kemudian molarnya X, volumenya 60. Nah, CaOH ini molarnya 0,2. Valensinya itu perhatikan, ini valensinya 2, berarti kali 2, terus volumenya itu 250 ya. Nah, itu berarti langsung kita bagi nih 60x. 60x sama dengan terus 0,2 kali 2 kali 250. X-nya itu sama dengan X-nya molar dari HCl-nya itu sama dengan 1,666 atau kita 1,67. Nah, 1,67. Nah, ini kan molaritas dari HCl. Nah, karena yang ditanya adalah normalitasnya, ingat normalitas tuh rumusnya adalah molar dikali valensi. Nah, molar yang kita dapat itu adalah 1,67. Nah, HCl itu valensinya itu 1, berarti dikali di sini dikali 1, berarti normalitasnya 1,67 normal. Begitu ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Kemudian soal yang mirip itu 23, kemudian 24 dan 27. 24 itu diberikan gambar titrasi, siswa dapat menentukan berapa sih massa yang terkandung. Jadi di sini sama seperti soal yang lain, tapi dia ini akan menanyakan itu bentuknya massa. Nah, kita kembali buat diketahuinya, itu diketahui ada HNO yang dititrasi itu KOH ya. Saya bebas sih mau buat tulis dari mana dulu, saya buat dari KOH. Itu 15 mili, itu volumenya nggak diketahui, molaritasnya nggak diketahui. Kemudian dititrasi dengan HNO3. Volumenya itu 0,1 molar dengan volumenya itu 30 mili. Nah, yang ditanya itu berapa massa atau kadarnya massa dari KOH itu sendiri. Nah, karena ada kata-kata titrasi, jadi kita nggak usah mikir yang berat-berat dulu. Rumus titrasi itu satu, yaitu M1V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, masing-masing dikali valensi. Nah, ini juga dikali valensi. Nah, masukkan ya. Saya masuk yang ini punyanya HNO3 ya. HNO3 tuh valensinya itunya 1. Molarnya itu lagi nggak diketahui. Volumenya itu adalah 30.
Kemudian yang KOH itu molarnya itu, oh iya saya salah ini. Itulah gunanya membuat diketahui ya, jadi kayak tahu gitu. Ini HNO3 tuh valensinya 1, molaritasnya 0,1, volumenya 30 mili. Dibanding dengan KOH, molarnya itu nggak diketahui. Volumenya itu 15, kemudian valensinya itu 1. Berarti sama dengan X15 itu sama dengan 3. X sama dengan 3/15 itu sama dengan 3/15 itu 0,2 deh kayaknya. 3/15 itu 0,2. Nah, ini baru diketahui dari bentuk dari molaritas. Nah, karena ditanya massa, maka kita bisa ubah molaritas itu menjadi massa. Itu gimana hubungannya? Molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Dalam bentuk mili, masukkan ya, molaritasnya sama dengan 0,2 sama dengan gram yang lagi dicari, mr dari KOH. KOH ya, 39 tambah 16 tambah 1 berarti 56. 56 dikali 1000 per volumenya itu KOH tadi volumenya ini 15 ya. 15. Nah, berarti berapa molar dari senyawa ini? Silahkan dihitung. 0,2 dikali 56 dikali 15 kemudian dibagi 1000. Berarti jawabannya itu adalah 0,128. Berarti gramnya itu sama dengan 0,168. Ini tidak ada, ada jawabannya A. Begitu ya. Lanjut. Jadi konsentrasi itu kayak rumus dasar titrasi. Nanti sisanya ya pandai-pandai kalian untuk konversi. Terakhir soal nomor 27. Nah, 27 itu ada konsentrasi, diketahui data hasil percobaan titrasi di mana ada CH3, COOH itu nggak diketahui konsentrasinya X molarnya. Molarnya nggak diketahui ya, molarnya itu nggak diketahui. Kemudian volumenya itu ada 3, 25, 25, 25, berarti volume rata-ratanya 25 mili. Kemudian dititrasi sama NaOH. Nah, NaOH ini molarnya itu 0,05, kemudian volumenya itu sama dengan rata-rata volume rata-ratanya ya 26. Ini pindahin ke sini 1, jadi volume rata-ratanya jadi 25 mili. Nah, karena ini titrasi, yang ditanya adalah berapakah konsentrasi dari CH3 COH. Saya rasa ini mudah sekali, langsung valensi asam M1 kali V1 sama dengan valensi basa dikali molar 2 dikali volume kedua. Valensinya itu sama dengan 1 dikali, lagi dicari, volumenya itu 25, kemudian basa ya. Yang basa itu valensinya adalah 1 dikali molarnya 0,05 dikali 25. Silahkan coret sat-sat, berarti molarnya itu 0,05. Jadi jawabannya itu adalah E. Nomor 2. Nah, sekian dari video kedua tentang titrasi. Jadi titrasi pada video ini adalah rumus-rumus dasar titrasi dan bagaimana konversinya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah yang kalian harus ingat, rumus titrasi itu adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, itu adalah valensi basa dikali valensi asam. Perhatikan, nah ini. Nah, namun biasanya molaritas ini nggak langsung ditanya molaritas. Molaritas kadang bisa menjadi persen, jadi kita harus konversi ke rho kali 10 kali persen. Jadi kita pakai rumus ini buat dapat persen. Kadang yang ditanya ini, kadangkala yang ditanya tuh massa, gram per mr kali 1000 per volume, tapi yang ditanya itu justru rho-nya. Jadi tugas kalian itu tetap menggunakan rumus ini, tapi baru di konversi. Nah, sekian video dari saya yang kedua. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam mempelajari materi ini. Saya tutup. Nantikan video yang ketiga itu tentang titrasi lanjutan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.